dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil materi yang kami buat yang berjudul Pernikahan Menurut Syariat Islam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andelia Cantika Putri, nomor urut 1. Saya Sahra Ramadhani, nomor urut 35. Saya Yuna Dwi Melinda, nomor urut 10. Saya Riawan Napatalo, nomor urut 6. Saya Indah Trigita Mahatani, nomor urut 17. Dan saya Mukarran, nomor urut 22. Dan saya Mukarran, nomor urut 4. Berikut kita akan mempresentasikan hasil materi yang kami buat. Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemafsadatan. Salah satu petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya zina. Perintah nikah merupakan salah satu implementasi maqasid syariah yang 5, yaitu hifzunul nas atau menjaga keturunan. Demikian bagi yang hendak melangsungkan pernikahan. Demi menjaga keabsahannya, hendaknya memahami petunjuk agama dan negara agar sampai pada hakikat pernikahan. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan pernikahan dalam Islam. Terjadinya suatu pernikahan yang ditandai dengan adanya ijab dan kabul memiliki beberapa tujuan. Beberapa tujuan dari pernikahan berdasarkan Al-Quran dan hadis, yaitu 1. Melaksanakan perintah Allah. Dalam Islam, tujuan pertama atau tujuan utama dari pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan. 2. Melaksanakan sunnah Rasul. Selain melaksanakan perintah Allah, tujuan menikah berikutnya adalah melaksanakan sunnah Rasul. Dengan melaksanakan sunnah Rasul, maka seorang hamba dapat terhindar dari perbuatan zina. 3. Mencegah dari perbuatan zina. Seperti yang diketahui oleh banyak orang, bahwa dengan menikah berarti sama halnya menjaga kehormatan diri sendiri, sehingga kita bisa untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam. 4. Menyempurnakan separuh agama pelaksanaannya. Pernikahan berarti sama halnya dengan menyempurnakan separuh agama Islam. Dengan kata lain, menikah bisa menambah pahala seorang hamba. 5. Mendapatkan keturunan. Setiap umat muslim yang melakukan pernikahan pasti memiliki tujuan untuk memiliki keturunan dengan harapan dapat menjadi penerus keluarga. 6. Untuk membangun keluarga yang bahagia. Tujuan utama menikah lainnya adalah membangun keluarga yang bahagia, sehingga bisa hidup bersama dan menuai bersama hingga menghembuskan nafas terakhir. Artian pernikahan dalam Islam. Di dalam agama Islam, pernikahan dapat diartikan bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh seorang ulama yang bernama Abdurrahman Al-Jaziri yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang dilakukan antara laki-laki dan seorang perempuan dan dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia. Dalam hal ini, perjanjian suci pernikahan dapat dinyatakan ke dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan bentuk dari perjanjian pernikahan. Ini harus dinyatakan oleh satu majelis, baik itu berasal dari pihak yang melangsungkan pernikahan atau calon suami dan calon istri, atau dapat diwalikan
Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu asas hidup yang bisa membuat umat muslim menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya menjadi cara untuk menyelesaikan ibadah saja, tetapi juga berhubungan dengan membangun kehidupan rumah tangga dan keturunan. Bahkan dengan pernikahan, pintu silaturahmi menjadi terbuka lebar karena menjadi lebih mengenal keluarga suami dan keluarga istri, sehingga antara anggota keluarga yang satu dan yang lainnya bisa saling membantu. Oleh sebab itu, supaya tali silaturahmi menjadi lebih erat, maka suami istri dan anggota keluarga dari kedua belah pihak harus menjaga komunikasi, saling mencintai, saling memberi kasih sayang, saling mengingatkan agar tidak melakukan kejahatan dan membantu satu sama lain. Syarat sah pernikahan dalam Islam. 1. Calon pengantin beragama Islam. 2. Mengetahui wali akad nikah bagi perempuan. 3. Bukan mahram. 4. Sedang tidak melakukan ibadah haji atau ihram. 5. Dilakukan atas dasar cinta bukan karena paksaan. Rukun nikah dalam Islam. 1. Adanya calon pengantin. 2. Adanya wali. 3. Dihadiri 2 orang saksi. 4. Diucapkan ijab. 5. Diucapkan qabul dari pengantin laki-laki. Terima kasih. Membentuk rumah sakinah mawaddah warahmah. 1. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Perasaan cinta kepada pasangan hendaknya dilakukan bukan karena fisik ataupun harta. Perasaan cinta harus tumbuh atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah adalah mencintai atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang didasarkan pada ketulusan pada ibadah, maka kebahagiaannya dapat mencapai dunia akhirat. 2. Mensyukuri apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Setiap rumah tangga telah diberikan rezeki masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tidak hanya berupa uang atau harta, namun segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan rasa sakit yang kekurangan uang juga termasuk bentuk rezeki. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak ingin hambanya lalai dengan harta yang melimpah. Merasakan sakit di dunia juga akan memberikan kita pengampunan atas dosa yang telah diperbuat. Dari sini kita bisa tahu bahwa segala kebahagiaan maupun kesulitan memiliki hikmahnya tersendiri bagi sebuah rumah tangga. 3. Menjalin komunikasi dengan rutin. Kunci rumah tangga dapat harmonis adalah jika pasangan suami istri dan anggota keluarga lain dapat menjalin komunikasi dengan baik. Perlu diketahui bahwa 70% aktivitas rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan suami istri adalah saling berbicara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama pasangan dapat melakukan komunikasi untuk membahas segala hal, baik tentang hubungan, pekerjaan, teman, hiburan, atau yang lainnya. Oleh karena itu, komunikasi sangat penting dilakukan agar rumah tangga dapat sakinah. 4. Sadar dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Setiap anggota keluarga pasti memiliki peran dan fungsi masing-masing. Kalau bisa, suami dan istri melakukan tugas dan kewajiban yang seimbang. Suami hendaknya tidak hanya bekerja di luar, namun juga membantu pekerjaan rumah agar istri tidak kewalahan. Begitu pula dengan istri, hendaknya menyadari tugasnya sebagai pasangan agar selalu menyediakan kebutuhan suami sebelum bekerja. Istri juga dapat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup, tentu saja atas ridho dari suami. 5. Saling percaya dan menahan ego. Orang yang sudah menikah bukan lagi anak kecil, sehingga egonya harus terkontrol. Pasangan suami istri hendaknya dapat berpikir dengan kepala dingin ketika menemukan suatu konflik. Komunikasi masih menjadi cara utama dalam menyelesaikan persoalan. Selain itu, pasangan suami istri juga perlu saling percaya dan meminimalisir rasa curiga satu sama lain. Dengan begitu, maka rumah tangga dapat tentram dan jauh dari kesalahpahaman yang menjatuhkan hubungan. Arti keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pada dasarnya ungkapan sakinah mawaddah warahmah artinya diambil dari penggalan ayat suci Al-Quran. Umumnya ungkapan tersebut diucapkan sebagai doa untuk pasangan yang baru menikah. Adapun makna dari kalimat tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Sakinah. Sakinah artinya tenang, aman, damai, dan tentram. Harapannya semoga keluarga yang baru menikah diberkahi hubungan yang tenang, damai, dan jauh dari berbagai keresahan yang tidak membahagiakan. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah artinya perasaan yang tulus dan penuh kasih sayang. Pastinya hubungan rumah tangga akan selalu harmonis jika setiap anggota keluarga memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang tulus. 3. Rahmat. Rahmat artinya ampunan, rezeki, karunia, dan rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat termasuk proses yang bisa dirasakan seiring berjalannya waktu dalam membina rumah tangga. Rahmat bisa
Rahma bisa dirasakan jika setiap anggota keluarga dapat bersikap sabar dan saling percaya, sehingga Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada keluarga tersebut.